properti ini layak beli. Makanya saya beli. Makanya saya nggak boleh lepas nih properti yang seperti ini. Karena properti seperti ini sangat susah ya untuk dicari ya. Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di sini di channel King Kos. Hari ini kita akan tur kos lagi ya. Kita akan lihat-lihat kos, dan kosnya itu kebetulan punya saya. Kalau kemarin saya pernah tur atau review kos, tapi ternyata sama pemiliknya itu nggak diizinkan untuk di-upload di YouTube ya, entah kenapa saya nggak tahu. Mungkin yang saya omongkan itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia kehendaki gitu. Jadi akhirnya kemarin tuh saya batal upload. Nah, hari ini saya akan review kos saya sendiri. Kos saya ini adalah kos yang ke-31 kalau nggak salah ya. Kos yang ke-31. Lokasinya itu di Jalan Monjali. Nah, kalau di Jalan Monjali ini saya punya, ini adalah kos yang keempat. Dari di seputaran daerah ini kita kosnya ini kos yang keempat, tapi kalau secara keseluruhan itu ini kos yang ke-31. Nah, di sini saya akan coba tunjukkan. Ini belum jadi ya. Ini masih 70% lah, 70% konstruksi masih finishing. Nanti saya akan tunjukkan dalamnya, tapi sebelumnya kita akan coba dulu untuk lihat ke akses jalannya ya. Oke, ayo kita jalan lihat akses jalannya. Nah, ini akses jalannya ya. Kalau akses jalannya, kita kalau ke arah sana itu kurang lebih 100 meter itu sudah ke arah selokan ya. Itu selokan Mataram ya kalau nggak salah ya. Itu selokan Mataram. Terus kalau belok ke kiri itu dia 100 meter itu sudah sampai ke jembatan baru UGM. Jadi aksesnya itu sebenarnya sangat strategis karena dekat dengan UGM, dan jalannya juga bisa dilihat di sini cukup lebar. Jadi bisa papasan mobil lancar. Nah, memang dia agak harus masuk, tapi nggak masalah sih. Ini masuk mobil juga masih bisa ya, masih bisa masuk mobil. Nah, di sini itu tanahnya bentuknya agak nggak karu-karuan ya. Ini masih masuk ke tanahnya. Ini nanti rencana buat parkiran ya. Jadi kalau mobil parkir mungkin bisa masuk 3 mobil atau 4 mobil lah kalau dipepet-pepet gitu. Nah, itu bangunannya masih 70% ya, 70% jadi, dan saya sih targetnya kalau bisa bulan Maret itu udah selesai, akhir Maret, jadi April kita bisa operasional. Nah, dulu ini rumah ini adalah rumah tinggal. Rumah tinggal itu kamarnya kalau nggak salah dulu itu ada 3 atau 4 gitu kalau nggak salah. Terus saya convert space kosong itu saya isi, akhirnya kita sekarang bisa dapat 15 kamar ya. Jadi dari 4 kamar itu kita bisa convert jadi 15 kamar. Nanti kita akan lihat aja langsung ke dalam ya. Nah, ini sebenarnya juga bisa untuk parkir, area parkir ya. Jadi mungkin kalau yang di dalam sini nanti motor-motor, terus nanti kalau yang di luar itu nanti baru mobil parkir di luar. Ini kita lihat-lihat kamarnya. Di bawah itu lantai 1 ada 8 kamar. Kita coba lihat satu-satu ya. Nah, ini yang saya bilang ya. Yang saya bilang kalau kita membeli properti itu sudah jadi, sudah ada bentuknya, sudah bentuk rumah atau sudah bentuk kos-kosan, itu kita nggak bisa, layoutnya itu kita nggak bisa atur supaya standar gitu loh. Nah, ini termasuk salah satu kamar yang kecil. Ini ukurannya kan paling 3 kali 2,7 ini kalau nggak salah ya. 3 kali 2,7, dan itu kamar mandinya segitu. Jadi kita benar-benar ini menggunakan space yang sudah ada sebelumnya dari rumah tinggal sebelumnya yang udah ada. Kita manfaatkan space semaksimal mungkin supaya kamar itu bisa banyak. Ini juga kamarnya kurang lebih sama dengan yang sebelahnya. Nah, ini dulu depan sini tuh, ini depan ini dulu tuh halaman ya. Dulu ini halaman,
akhirnya kita ambil sebagian itu untuk kamar dan di sini nanti untuk parkiran. Nah, dulu ini saya bongkar, ini adalah dulu ruang tamu ini. Jadi dari sini sampai ujung sana tuh sebenarnya ruang tamu ya. Nah, ini jadi lumayan bisa jadi berapa kamar nih. Nah, ini kamarnya udah mulai agak gede ya dibanding yang tadi ya. Udah mulai agak gede dibanding yang tadi. Nah, ini juga apa? Kamarnya. Ini kamar mandinya di mana nanti ya? Kamar mandi belum ada ini ya. Ini coba nanti saya tanya nih sama pemborongnya, di kamar mandinya nanti di mana nih? Kok belum ada kamar mandinya? Nah, ini kita udah masuk ke rumah. Sebenarnya rumah dulu ini yang tadi saya bilang dulu ini dia dari ujung sana sampai ujung sini itu dia ruang tamu. Terus ada kamarnya di sebelah sini. Di sebelah kanan sini tuh dia ada kamar. Terus di sini adalah dapur ya. Nah, ini dapurnya ini sebenarnya agak kebesaran sebenarnya kalau untuk kos-kosan tuh sebenarnya agak kebesaran, terlalu bagus sebenarnya ya. Tapi karena udah jadi begini ya kita mungkin kita akan pertahankan nih, kita nggak bongkar. Soalnya kalau kita bongkar kita jadiin kamar sebenarnya bisa jadi satu kamar, tapi nanti bingung juga untuk naro perlengkapan masaknya di mana, dapurnya di mana. Jadi mungkin itu kita pertahankan. Terus nanti mungkin di sini nanti kita akan bikin kayak satu kamar kecil gitu untuk gudang atau mungkin untuk penjaga kos, kamar penjaga kosnya. Oke, mungkin bisa dilihat ke situ tuh, diambil dulu gambarnya. Nah, ini kalau teman-teman lihat, kenapa kok kamarnya kita nggak pepetin ke depan aja gitu ya, untuk supaya bisa lebih luas. Nah, ini sebenarnya tujuannya adalah supaya kita ada sirkulasi udaranya ya. Nah, ini kan di sini kan ada ada void itu supaya ada minimal ada sinar matahari masuk, ada udara masuk ya supaya nggak terlalu pengap. Oke, ini kita udah selesai ya di lantai 1, kita ada 8 kamar. Nanti kita coba naik ke atas, di atas itu udah 7 kamar nanti rencananya. Di sini ada kayak semacam ruang terbuka ya, kayak semacam teras gitulah. Jadi biasanya ruang terbuka ini nanti kita buat untuk smoking room. Terus misalnya untuk ada yang mau jemur-jemur di sini kayak jemur handuk segala macam itu bisa di sini nanti. Nah, ini lorongnya ya. Coba kalau teman-teman lihat lorongnya itu kan nggak terlalu sempit ya. Biasanya kan kalau kita mau maksimalin kamarnya sebenarnya ini bisa sih agak digeser lagi kan kamarnya dapat lebih besar gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir kalau lorongnya terlalu sempit kan agak nggak nyaman juga untuk akses lalu lalang orangnya. Akhirnya ini saya agak lebarin, ini kurang lebih 130 cm nih. 130 atau 140 cm. Jadi untuk 2 orang papasan itu masih lebih enak lah ininya aksesnya. Nah, ini kamarnya yang atas itu sengaja yang menghadap keluar, yang dapat view itu sengaja kita besarin supaya nanti kita bisa jual agak mahal. Ya, kalau area sini sih pasarannya itu antara 1,5 juta sampai 1,75 juta itu per bulan. Itu sudah lengkap ya, kita kasih fasilitas AC, TV, water heater, kamar mandi dalam. Terus ada free macam-macam ya. Kalau di tempat kita kan udah standar itu adalah free wifi, free air minum, free bantal. Kita kasih bantal loh kalau tamu kos di tempat kita kasih bantal baru. Karena apa? Karena saya merasa bahwa meskipun di hotel bintang 5 sekalipun ya, saya kalau nginep di hotel bintang 5 pun saya kalau buka sarung bantalnya tuh, saya buka sarung bantalnya ngelihat dalamnya tuh kadang-kadang suka ilfil gitu.
pasti ada bercak-bercak, noda-noda segala macam. Makanya untuk kita supaya memberikan pelayanan yang lebih bagus kepada customer kita, akhirnya kita putuskan mulai tahun 2021 ini sih program ini mulai jalan. Kita berikan bantal baru, bantal segel yang masih bukan bantal laundryan ya, bukan bantal yang rekondisi segala macam. Kita benar-benar kasih bantal baru ke tamunya itu supaya mereka puas, merasa wah ini higienis, ini sehat, dan mereka bisa lebih nyaman untuk tidurnya. Ya, ini nanti rencana jual 1.750.000 nih kamar yang ini ya, yang besarnya seperti ini, dapat view. Terus kalau yang ini standar lah, kalau yang ini standar. Kalau yang standar-standar seperti ini mungkin kita jual 1,5 juta ya sebulan. Ini juga standar. Ini mungkin juga kita jual 1,5 juta. Pokoknya kalau yang muat bed double ukuran 160 itu biasa kita jual antara 1,5 juta sampai 1,750. Tapi kalau yang bednya di bawah 160, kalau bed 140 atau 120 atau bahkan bed 100 itu biasa kita jual itu 1,5 juta ke bawah. Jadi bisa 1,250 gitu. Ya tergantung ininya ya, tergantung luasan kamarnya juga. Sama kapasitas orangnya nanti yang bisa di dalam kamar tersebut. Udah deh, selesai. Ya ini saya sih berharap April sudah bisa operasional, meskipun ini kayaknya kok masih banyak banget ya kerjaannya, tapi nanti mungkin kita akan kita akan tambah tukangnya supaya bisa lebih ngebut lagi, supaya nanti bulan April kita sudah bisa operasional. Nah, sekarang kita coba hitung-hitungan ya, kira-kira ini dengan kondisi seperti ini, dulu saya akuisisinya berapa, biaya renovasinya berapa, terus ngisi bangunannya berapa, itu nanti kita bandingkan dengan penghasilan kos ini pada saat sudah operasional. Nah, tadi kan di awal saya sudah sedikit cerita ya bahwa ini adalah kos kami yang keempat di area sini, di area Jalan Monjali. Nah, teman-teman, sebenarnya ya kalau cara menentukan lokasi kos itu sebenarnya kalau kita udah punya pengalaman, udah punya histori itu sebenarnya gampang. Kenapa saya bisa punya 4 di wilayah ini? Karena saya buka yang pertama, itu okupasinya bagus banget. 100% lah bisa dibilang ya. Jadi kita keluar satu langsung masuk lagi, keluar satu langsung masuk lagi. Itu bisa dibilang 95% ke atas itu full. Jadi okupasinya bagus sekali. Itu kos kita yang pertama itu di daerah Monjali juga, di Karangjati. Itu dekat UGM ya, dekat UGM. Terus aksesnya juga enak, gampang. Nanti kita akan bikin video reviewnya untuk kos saya yang satu itu ya. Karena itu kos saya yang paling bagus bukan bangunannya ya, bukan interiornya segala macam, paling bagus di BEP-nya. Jadi ini dia 7 tahun, saya udah 7 tahun, dia sudah BEP itu balik modal ya, udah balik modal itu kurang dari 7 tahun. Jadi sekarang kos itu sudah balik modal. Biaya yang saya keluarkan 7 tahun yang lalu itu sudah balik modal semua tuh, sekarang kita tinggal menikmati aja gitu. Nah, karena itu di situ bagus, satu kos itu bagus, akhirnya saya beli satu lagi di dekat situ, di seberangnya. Kebetulan dapat harga murah juga, kebetulan bagus juga. Akhirnya saya beli lagi yang ketiga, itu di seberangnya Monumen Jogja Kembali, itu saya beli lagi di situ. Nah, cuma itu belinya kan sebelum pandemi ya, sesaat sebelum pandemi. Akhirnya memang kalau sekarang kan okupansinya paling sekitar 50%, 60%. Nah, tapi pas kebetulan di sini ada yang mau jual juga, ya udah saya sikat aja sekalian supaya dengan harapan nanti dapat limpahan ya. Jadi kalau kos saya yang lain itu sudah penuh, akhirnya bisa dilimpah-limpahin ke sini dan kita nggak kehilangan customer gitu. Nah, sekarang kita mulai masuk ke hitung-hitungan ya. Properti ini itu saya beli dan plus renovasinya itu kurang lebih itu 1,5 miliar ya. Harganya 1,5 miliar. Itu udah jadi ya nanti ya. Ini kan belum jadi nih. Nanti pokoknya kalau udah jadi itu 1,5 miliar. Terus nanti untuk isi bangunannya itu untuk 15 kamar saya budgetkan itu kurang lebih 150 juta. Berarti berapa tadi? 1,5 tambah 150 juta ya. Jadi 1.650.000.000 ya. Teman-teman catat ya, itu 1,65 M itu adalah modal saya di kos ini. Oke? Ada 15 kamar tadi ya. 15 kamar kita coba kalikan, tadi kan ada yang kamarnya besar, ada yang kecil. Nah, kita average aja lah, average 1,5 juta lah sebulan. Jadi 1,5 juta dikali 15 kamar. Berapa? Kalkulator? Maaf ya, saya pakai asisten di kalkulator.
15, soalnya hitungan saya jelek nih, matematika saya jelek. 15 kali 1,5 juta. 22.500. Oke, 22.500.000 ya. 22.500.000. Oke lah. Kita anggap di sini karena kita historinya sebelumnya sudah bagus, kita ngomong histori sebelum pandemi ya. Kita anggap 90% okupansinya. Berarti tadi dikali 90%, Pak. 22,5 dikali 90% berapa omsetnya? 250. Oke, 20.250.000 untuk 15 kamar dengan okupansi 90%. Kemudian kita potong operational expense-nya 40%. Ingat ya, 40% ini udah maksimal nih. Kalau kita kebetulan dapat elektronik yang awet, kebetulan dapat bangunannya yang bagus, maintenance biayanya itu bisa dikecilkan, biasanya nggak sampai 40%. Tapi ini kita kalau hitung-hitungan di atas kertas kan kita kalau bisa kita ambil yang pahitnya ya. Pahitnya itu 40%. Coba dikali 40%, dipotong 40% ya. Dari 20 juta, dipotong OPEX 40%, 12 juta 150.000 per bulan itu net profit kita ya. Dikali 12, Pak. 12 juta kali 12 bulan. 145.800.000 itu untuk profit 1 tahun ya. Sekarang kita coba modalnya tadi berapa? 1.650.000 dibagi 148 juta tadi berapa? Nah, dapatnya balik modalnya 11 tahun ya. Jadi teman-teman udah bisa ya cara formula menghitung cepatnya itu seperti itu. Jadi omsetnya berapa dikurangi OPEX 40%, dapatnya berapa dikali terus nanti dikali 12. Jadi 1 tahun dapatnya berapa? Terus nanti dari total modal yang kita keluarkan kita bagi dari profit yang setahun itu. Balik modalnya dapat berapa tahun? Ini 11 tahun. Jadi sebenarnya kalau mau diambil kesimpulan, properti ini layak beli. Makanya saya beli. Makanya saya nggak boleh lepas nih properti yang seperti ini. Karena properti seperti ini sangat susah ya untuk dicari ya. Kadang-kadang ada yang hitungannya balik modal baru 18 tahun, baru 20 tahun, itu kan lama sekali gitu. Jadi kalau bisa 10 tahun, 11 tahun, maksimal 12 tahun itu bagus. Karena kita sudah menghitung itu di angka yang pahit ya. Jadi kita usahakan itu sebenarnya angkanya itu bisa lebih dari itu. Cuma karena kita mau lihat yang pahitnya seperti apa ya, kita hitung seperti tadi dengan okupansi 90% dengan operational expense-nya 40%. Gitu teman-teman, saya cukupkan dulu untuk tour cost hari ini. Kita akan terus berikan video-video review dan tour cost seperti ini di video-video berikutnya. Makanya jangan lupa subscribe dulu channel King Cost ini. Jangan lupa like, share, komen. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!